Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Heti dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis manajemen rantai pasokan pada UMKM Kebun Merdesa. Berikut merupakan anggota kelompok kami yang terdiri dari Feby Sylvia, Siti Aprilisti, Nabila Uliana, dan Dinaya Leksita Dewi. Hal yang menjadi latar belakang kelompok kami melakukan analisis ini adalah supply chain kopi menjadi aspek strategis yang mendukung keberlangsungan usaha termasuk pada Kebun Merdesa. Nah, permintaan kopi yang meningkat menghadirkan tantangan bagi petani kecil karena fluktuasi harga global yang mempengaruhi stabilitas usaha. Penguatan rantai pasok melalui peningkatan budidaya, efisiensi distribusi, dan pemangkasan perantara diperlukan untuk menjaga kualitas dan daya saing. Bagi Kebun Merdesa, analisis rantai pasok penting untuk meminimalkan resiko, memperkuat hubungan dengan petani, serta memperluas pasar agar usaha kopi tetap keberlanjutan. Kebun Merdesa adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang agrikultur yang berfokus di bidang kopi. Kebun Merdesa didirikan oleh Profesor Dr. Insinyur Sofyan Saf, SPT MSI pada tahun 2021 yang berlokasi di depan ATP IPB Desa Cikarawang, Dramaga. Nah, selain sebagai coffee shop, Kebun Merdesa merupakan tempat learning center seperti pelatihan barista, tempat kopi, klub kopi, dan praktikum mahasiswa serta bedah buku yang diadakan sebulan sekali. Di Kebun Merdesa, selain menikmati kopinya, bisa merasakan memanen tanaman langsung dari kebunnya. Banyak sekolah dan universitas yang menjadikan Kebun Merdesa sebagai mitra pembelajaran. Supply chain mapping Kebun Merdesa dimulai dari Kebun Merdesa melakukan mitra secara langsung kepada petani lokal seperti daerah Temanggung, Garut, Lampung, dan Flores. Lalu masuk ke proses roastery. Biji kopi diperiksa kualitasnya lalu di-roast secara mandiri. Lalu dilakukan penjualan produk melalui outlet langsung di Kebun Merdesa Bogor atau secara online. Baik produk yang dalam bentuk roast bean atau sudah melalui proses grinding. Lalu sampailah kepada tangan konsumen yang menjadi mata rantai terakhir yang menikmati produk. Strategi supply chain Kebun Merdesa fokus pada integrasi yang kuat dari hulu ke hilir. Pertama, sourcing dilakukan dengan bekerja sama secara langsung dengan petani mitra dari berbagai daerah seperti Temanggung, Garut, Lampung, dan Flores dengan kuota tahunan per pemasoknya itu sekitar 120 kg. Itu bergantung dengan MOU yang dilakukan. Kedua, terkait pengendalian kualitas itu dilakukan secara ketat melalui standar kadar air biji kopi ketika kopi tersebut datang, yaitu dengan kadar air 14%. Jika kurang dari itu biasanya Kebun Merdesa akan melakukan atau mengkomunikasikan dengan pemasok. Lalu ketika si biji kopinya itu sampai, terkait penyimpanannya itu dilakukan secara 3 lapis melalui karung supaya biji kopi tidak langsung bersentuhan dengan lantai maupun tembok. Ini dilakukan untuk menghindari kelembapan berlebih dari si biji kopi. Selanjutnya, untuk proses roasting itu dilakukan secara bertahap untuk menjaga cita rasa. Jadi, ketika pertama kali biji kopi itu datang sebesar 40 kg itu tidak langsung diolah, tapi diolah secara bertahap ataupun didistribusikan ke tempat-tempat lokasi dari si Kebun Merdesa itu sendiri. Dan biasanya itu di roastingnya itu tuh tidak langsung semua, tapi hanya sedikit-sedikit saja, tergantung kebutuhan produksi. Lalu ketiga, terkait distribusi itu dilakukan secara fleksibel melalui jasa ekspedisi, pihak ketiga maupun pengambilan secara langsung dengan rata-rata waktu pengiriman 3 hari. Biasanya untuk pengambilan langsung itu dilakukan ketika jumlah biji kopi yang dikirim itu tuh tidak terlalu banyak, sekitar 20 kg, dan juga dibutuhkan ketika memang stok dari di Kebun Merdesa itu tuh sedang tipis, sedangkan demand permintaan produk itu tuh sedang banyak gitu. Nah, yang terakhir itu terkait strategi responsif itu ditunjukkan melalui variasi produk termasuk minuman siap saji dan roast bean setengah jadi
dalam berbagai ukuran. Di sini ukurannya itu ada yang 250 gram atau 200 gram, ada 500 gram dan juga 1 kilo. Nah, semua langkah ini dilakukan untuk bertujuan menjaga kualitas sambil memenuhi permintaan pasar secara efisien. Change di Kebun Merdesa didukung oleh 6 faktor. Yang pertama itu ada sourcing. Nah, sourcing itu tuh tadi dilakukan secara langsung tanpa perantara untuk menjaga kualitas bahan baku dan juga hubungan dengan petani mitra. Yang kedua ada inventory. Nah, inventory ini tuh dijaga melalui standar kadar air yang 14% tadi untuk biji kopi ya. Dan terkait sistem penyimpanannya itu tuh untuk bahan baku yang memang mudah busuk seperti susu dan segala macamnya itu biasanya ditaruh di kulkas ataupun lemari pendingin. Dan sedangkan untuk biji kopi itu tadi menggunakan 3 lapis pelindung yaitu karung. Ketiga itu ada transportasi. Nah, transportasi ini berkaitan dengan pengiriman bahan baku gitu. Kadang pengiriman itu sebenarnya fleksibel ya. Kadang itu menggunakan ekspedisi pihak ketiga ataupun pengambilan secara langsung tergantung kebutuhan ataupun demand permintaan dari konsumen si Kebun Merdesa itu sendiri. Lalu ada terkait pricing. Nah, pricing ini itu di Kebun Merdesa menetapkan margin keuntungan minimal 40% dari total harga bahan baku yang digunakan gitu untuk setiap produknya. Lalu kelima ada informasi. Nah, informasi ini tuh berkaitan terkait apakah pemasok itu tuh bisa memenuhi kuota permintaan dari Kebun Merdesa dan apakah kuota tersebut itu tuh pengirimannya akan dikirim secara langsung ataupun dikirim bertahap gitu. Nah, dan keenam itu terkait fasilitas. Nah, fasilitas di Kebun Merdesa itu pertama ada roasting house untuk merosting si biji kopi tadi, terus ada kedai kopi. Nah, kedai kopi ini adalah tempat ataupun tempat produksi utamanya di mana pembuatan produk jadi seperti kopi ataupun makanan-makanan pendampingnya itu dilakukan di kedai kopi. Nah, juga ada sekolah kopi teman-teman. Nah, sekolah kopi ini tuh bertujuan untuk mereka yang memang berminat mendalami lebih jauh terkait kopi itu sendiri gitu. Nah, memang integrasi faktor-faktor ini tuh memastikan supply chain Kebun Merdesa tetap efisien, responsif dan juga berdaya saing di pasar kopi. Selanjutnya pada bagian ini kita akan membahas bagaimana jaringan distribusi di Kebun Merdesa dirancang. Yang pertama, Kebun Merdesa menjalin kemitraan langsung dengan petani dari berbagai daerah seperti Puncak, Temanggung, Sumedang, Garut, dan Lampung. Model distribusi ini tidak melalui perantara sehingga harga yang diterima petani lebih adil dan kualitas kopi tetap terjaga. Setiap petani mendapat kuota pasokan bulanan sekitar 100 kg yang dikontrol langsung oleh narahubung kebun. Cara ini membuat pasokan tetap konsisten sekaligus memperkuat hubungan jangka panjang dengan petani. Dari sisi distribusi, pengiriman bahan baku dilakukan dengan ekspedisi standar saja dengan waktu tempuh maksimal 3 hari dan biaya pengiriman ditanggung oleh kebun sebagai bentuk komitmen menjaga kelancaran aliran bahan baku. Lalu untuk menjaga kualitas, kopi dikemas dengan perlakuan khusus seperti pemisahan karung dan pengaturan tempat penyimpanan agar tidak lembab, karena kelembapan bisa menurunkan mutu dan kualitas dari si green bean. Selanjutnya, kita akan melihat lebih detail pada aliran produk. Proses dimulai dari pengadaan kopi mentah atau green bean melalui petani mitra sesuai kuota yang telah diberikan. Setiap batch yang masuk diperiksa kadar air dan varietasnya untuk memastikan mutu tetap konsisten. Setelah itu, kopi disimpan di gudang dengan perlakuan khusus agar terhindar dari kelembapan maupun suhu ekstrim. Proses roasting dilakukan dalam batch kecil, maksimal 5 kg supaya kualitas roast bean benar-benar terjaga. Lalu hasil olahan ini kemudian tersedia dalam dua bentuk utama. Yang pertama, kopi siap seduh untuk konsumer langsung dan yang kedua adalah kopi kemasan biji setengah jadi untuk reseller atau kedai. Dari sisi stok, kopi dapat bertahan hingga 7 minggu jika disimpan dengan benar, dan sistem restock dilakukan ketika stok menyentuh 5 kg, sehingga pasokan selalu berkelanjutan dan bisa fleksibel mengikuti permintaan pasar. Yang selanjutnya adalah dari segi aliran informasi. Di Kebun Merdesa ini, informasi mengalir dua arah antara petani, pengelola kebun, dan reseller. Dari sisi petani, mereka menyampaikan data tentang varietas kopi, kadar kelembapan, hingga kondisi panen. Informasi ini menjadi dasar bagi kebun untuk menentukan kuota pasokan dan evaluasi kualitas. Sebaliknya, Kebun Merdesa juga mengirimkan informasi ke petani maupun reseller, misalnya tentang sinyal stok, perkiraan harga kopi yang dipengaruhi kurs global,
kebijakan pemerintah, atau bahkan faktor cuaca dan serangan hama. Dengan komunikasi dua arah yang transparan ini, Kebun Merdesa mampu mengurangi risiko pasokan terputus, menjaga harga tetap transparan, dan menyesuaikan strategi distribusi lebih cepat mengikuti perubahan pasar. Selanjutnya dari segi rantai nilai produk Kebun Merdesa. Mengacu pada konsep porter, rantai nilai adalah rangkaian aktivitas yang menambah nilai produk sejak hulu hingga hilir. Lalu di Kebun Merdesa ini nilai tambah dimulai dari hulu, yaitu pemilihan green bean robusta dan arabica sesuai dengan standar kualitas yang ketat, khususnya kadar air. Dalam proses produksi, kopi di roasting secara presisi dengan batch kecil. Setiap tahap pengolahan sudah terstandarisasi agar kualitas dan rasa tetap konsisten. Kemudian pada tahap kemasan, Kebun Merdesa menyesuaikan dengan varietas dan kebutuhan konsumen. Di sisi hilir, Kebun Merdesa tidak hanya menjual kopi sebagai minuman siap saji atau kopi kemasan, mereka juga menghadirkan sekolah kopi dan komunitas edukasi kopi yang memberikan pengalaman dan pengetahuan tambahan bagi konsumen. Jadi konsumen tidak hanya membeli produk, namun juga terlibat dalam budaya kopi. Melalui strategi ini, Kebun Merdesa tidak hanya menjual kopi berkualitas, tapi juga membangun brand yang kuat, loyalitas konsumen, serta keberlanjutan bisnis jangka panjangnya. Selanjutnya mengenai ketidakpastian. Ketidakpastian dalam rantai pasok Kebun Merdesa muncul dari berbagai sisi. Yang pertama ada faktor dari pasokan kuantitas. Dikarenakan sistem kuotanya panen, maka pasokan kopi tidak selalu stabil dan juga terjadi keterlambatan bisa mencapai 10 hingga 12 hari. Lalu yang kedua, dari segi faktor kualitas bahan baku yang menjadi isu, karena setiap pengiriman perlu dicek kadar air dan juga varietasnya. Jika kadar air tidak sesuai, kopi harus dijemur ulang. Nah, risiko mutu juga meningkat akibat kelembapan dan kondisi penyimpanan yang kurang tepat. Lalu dari sisi harga, terjadi fluktuasi yang cukup besar di antara varietasnya. Misalnya pada Robusta di kisaran harga 95.000 sampai 100.000 per kilo. Sedangkan Arabica di harga 125.000 dan kopi spesial seperti Liberica dan Excelsa bisa mencapai 195.000 hingga 225.000. Nah, hal ini dapat menyulitkan perencanaan keuangan Kebun Merdesa sendiri. Sementara dari distribusi, meskipun estimasi pengiriman melalui ekspedisi biasanya 3 hari, keterlambatan tetap sering terjadi. Dalam beberapa kasus, tim Kebun Merdesa harus menjemput langsung ke petani yang tentu meningkatkan biaya transportasi. Sehingga secara keseluruhan, ketidakpastian ini berdampak besar terhadap kelancaran operasional, mutu produk, dan juga stabilitas keuangan perusahaan Kebun Merdesa sendiri. Lalu yang selanjutnya berdasarkan analisis, ada beberapa rekomendasi awal untuk menghadapi ketidakpastian rantai pasok pada Kebun Merdesa. Yang pertama, Kebun Merdesa dapat melakukan diversifikasi sumber pasokan dengan memperluas jaringan kemitraan ke wilayah produksi lain. Hal ini tentunya akan mengurangi ketergantungan pada kelompok petani dan juga dapat memperkecil resiko keterlambatan. Lalu yang kedua, Kebun Merdesa dapat menerapkan sistem buffer stock atau persediaan cadangan dengan cadangan minimal untuk 10 hari agar operasional tetap bisa berjalan meskipun nantinya rantai pasokan ini terganggu. Lalu yang ketiga, penting adanya kontrak formal dengan pemasok karena dengan kontrak tertulis yang dapat mengatur kuota, biaya distribusi, jadwal, dan juga standar mutu, Kebun Merdesa sendiri dapat mendapatkan kepastian yang lebih baik. Bahkan nantinya kontrak jangka menengah dengan pemasok bisa menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas harga. Lalu yang keempat, pengendalian mutu juga perlu ditingkatkan karena saat ini pengukuran kadar air masih manual sehingga perlu investasi pada moisture meter. Lalu selain itu, fasilitas penyimpanan dengan kelembapan yang terkontrol juga perlu dilakukan agar menjaga mutu green bean tetap konsisten. Lalu yang terakhir dari sisi logistik, nah, strategi yang bisa digunakan adalah kombinasi antara ekspedisi reguler dan juga penjemputan langsung, khususnya dari petani yang lokasinya dekat. Hal ini tentunya akan membuat aliran pasok pada Kebun Merdesa sendiri lebih fleksibel. Nah, jika rekomendasi semuanya itu diterapkan, maka rantai pasok Kebun Merdesa akan lebih tahan terhadap ketidakpastian, operasional juga menjadi lebih stabil, dan daya saing di industri juga bisa lebih meningkat.
Kesimpulan dari hasil analisis kami, rantai pasok Kebun Merdesa melibatkan kemitraan langsung dengan petani, proses roasting yang terkontrol, hingga distribusi melalui kedai dan reseller. Strategi ini fokus pada efisiensi, kualitas, dan penciptaan nilai tambah. Namun, masih terdapat tantangan seperti ketidakpastian pasokan, keterbatasan distribusi, dan fluktuasi harga. Hal ini mempengaruhi kelancaran operasional dan daya saing usaha. Penguatan koordinasi dengan petani, diversifikasi saluran distribusi, serta strategi mitigasi risiko menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan rantai pasok dan peningkatan nilai produk. Baik, selanjutnya adalah rekomendasi. Adapun rekomendasi yang dapat kami berikan kepada Kebun Merdesa adalah bahwasannya Kebun Merdesa perlu memperluas kerjasama dengan petani agar pasokan kopinya menjadi lebih stabil, sekaligus membuat kontrak yang jelas mengenai kuota, kualitas, dan juga biaya kopi itu sendiri. Lalu untuk menjaga mutu, penting adanya stok cadangan, alat ukur kadar air, serta gudang dengan kelembaban terkontrol. Di sisi produksi, proses roasting sebaiknya tetap menggunakan batch kecil untuk menjaga rasa, sementara distribusinya bisa lebih fleksibel dengan kombinasi ekspedisi dan juga penjemputan langsung. Selain itu, kami juga merekomendasikan bahwa Kebun Merdeka perlu memperkuat branding dengan menonjolkan nilai edukasi, keberlanjutan, serta pengalaman unik melalui sekolah kopi dan komunitas, sehingga dapat menjaga kualitas, memperluas pasar, dan juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Berikut merupakan foto turun lapang kami kepada pihak Kebun Merdesa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh dipersilahkan. Terima kasih.